kita mulai pertemuan pertama pada kuliah pengantar geofisika setelah UTS ini ya. Jadi di sini nanti kita ada 6 bagian yang harus kita pelajari, dan kita coba pelajari nanti satu-satu. Akan dicoba dibuat 6 video sehingga kalian bisa melihat 6 video itu. Yang pertama adalah eksplorasi geofisika, jadi di situ akan ditunjukkan beberapa macam metode eksplorasi di geofisika. Kemudian yang kedua adalah metode eksplorasi panas bumi dan air tanah, di mana di situ nanti akan dicari atau dilihat bagaimana geofisika menangani panas bumi dan air tanah. Kemudian yang ketiga adalah eksplorasi minyak dan gas bumi, dan di situ bercerita tentang aspek geofisika dari minyak dan gas bumi. Kemudian eksplorasi biji atau ore bodies dan mineral. Kemudian peranan geofisika dalam pelestarian dan penjinakan bencana alam, jadi mitigation of natural disasters. Dan yang keenam adalah geofisika lingkungan. Jadi kita bisa mulai yang pertama, yaitu tentang metode geofisika eksplorasi. Nah, di sini di dalam metode geofisika eksplorasi itu pengampunya adalah saya, Edi Hartantyo, staf pengajar di Prodi Geofisika dan tergabung di dalam KPK Geoscience di Lab Geofisika Fakultas MIPA UGM. Nah, kita awali dengan sifat fisika target ya. Kita tahu bahwasanya beberapa sifat fisika yang bisa dihitung dan bisa diukur dan bisa ditera, itu adalah beberapa sifat yang menjadi kajian utama dari geofisika. Dari istilahnya mungkin di awal kuliah sudah kalian mendapatkan, istilah geofisika adalah pendekatan bumi atau perhitungan pemodelan bumi dengan mempergunakan sifat-sifat fisika melalui parameter-parameter fisika. Nah, di sini beberapa parameter fisika yang menjadi target atau menjadi kajian metode dalam geofisika. Yang pertama adalah massa jenis atau density. Massa jenis ini adalah sifat intrinsik dari suatu medium yang terkait dengan berat ya. Jadi massa jenis itu sudah tidak fungsi volume. Jadi misalkan saja ada mouse sebesar ini ya, ini mungkin massa jenisnya sekitar sekitar 2,3 ya, 2,3 gram per cc. Mouse saya ukurannya segini maupun mouse saya yang ukurannya sangat besar, itu sama saja ya, sama saja nilai massa jenisnya. Nah, massa jenis ini itu dikaji di dalam metode geofisika itu dalam metode gravity ya, massa jenis dalam metode gravity, dan dikaji sedikit dalam metode seismik, mungkin dalam beberapa metode yang dikaitkan dengan mungkin seismologi, itu mereka menggunakan sifat fisika yang berupa massa jenis itu tadi ya, atau density. Tetapi yang paling utama yang digunakan di dalam metode geofisika itu adalah gravity ya, metode gravity. Nah, di dalam metode gravity itu massa jenis ini menjadi target yang harus dicari ya, target yang harus didapatkan atau dimodelkan dengan cara mengukur cepat akselerasinya ya, akselerasi bumi atau percepatan gaya tarik bumi itu ya. Jadi kita bisa merekam atau mengukur percepatan gaya tarik bumi di setiap titik di permukaan bumi. Kemudian dari data itu tadi kita mencoba melihat bagaimana densitas atau massa jenis di bawah bumi. Kemudian yang kedua adalah sifat kemagnetan. Ya, sifat fisika kemagnetan umumnya adalah suseptibilitas. Nah, suseptibilitas ini merupakan salah satu sifat material juga yang menjadi target di dalam geofisika, di dalam keilmuan atau bidang keilmuan geomagnetisme ya, atau metode geomagnetik. Nah, sifat kemagnetan ini berupa suseptibilitas itu akan memberikan nilai induksi yang berbeda, induksi medan magnet yang berbeda, sehingga kita bisa modelkan
induksi medan magnet tadi, data-data yang ada itu menjadi model susceptibilitas dari material. Kemudian yang ketiga adalah tahanan jenis atau resistivity. Ya, resistivity ini mirip seperti massa jenis, tapi dia tahanan jenis. Kalau kita tahu bahwasanya kalau saya punya mouse semacam ini, itu tahanannya sekitar 100 ohm, tapi kalau mouse ini ukurannya besar, itu tahanannya bisa berbeda. Tapi ada satu sifat intrinsik yang bisa menyamakan dari material ini adalah tahanan jenis atau resistivity. Nah, tahanan jenis ini menjadi kajian pokok dari metode geoelektrik ya. Metode geoelektrik, metode IP, induced polarization, itu target utamanya adalah resistivity, tahanan jenis. Kemudian yang keempat adalah velocity. Velocity itu adalah cepat rambat gelombang di dalam medium. Ya, jadi medium itu ternyata punya cepat rambat gelombang yang bermacam-macam. Jadi gelombang kita tahu paling tidak ada dua ya, yang utama atau body wave-nya ada gelombang P sama gelombang S, gelombang primer dan gelombang sekunder. Ya. Atau gelombang longitudinal dan transversal ya. Oke. Nah, di dalam metode seismik sifat fisika target berupa velocity ini menjadi hal yang sangat utama karena output dari metode seismik itu adalah velocity model yang nanti bisa diturunkan menjadi sekian banyak model, bisa model model keberadaan minyak, kemudian model porositas, kemudian model tekanan, kemudian model saturasi dan sebagainya. Jadi awalnya dari model velocity itu tadi. Kemudian yang kelima adalah panas atau heat. Ya, metode panas ini diukur biasanya digunakan dalam kajian geothermal biasanya atau panas bumi yang memperkirakan panas inti dari sumber geothermal itu berapa. Oke. Kemudian sifat fisika yang nomor 6 adalah sifat fisika spasial ya, atau dimension atau jarak ya. Nah, sifat spasial ini sangat penting sekali di geofisika karena geofisika itu sangat terkait dengan kebumian ya, di mana bumi itu kita mengenal ada ruang di situ, jadi ada dimensi ruang ya, biasanya kita kenal dengan koordinat kartesian yang paling sering kita gunakan di geofisika yaitu X, Y, Z ya, atau di dalam bahasa geodesinya adalah UTM ya, Universal Transfer Mercator. Jadi permukaan bumi yang saya gambarkan dalam satuan meter berupa kotak-kotak begitu. Oke ya, nah spasial ini biasanya digunakan di samping terkait dengan posisi, itu juga terkait dengan topografi. Karena di bumi itu tidak hanya ada fungsi X, Y-nya, tetapi juga ada fungsi Z-nya, ada fungsi ketinggiannya. Kemudian yang ketujuh adalah warna, sifat fisika berupa warna, color. Ya. Nah, jadi color ini juga sering kita gunakan sebagai simbol atau sebagai informasi dari parameter fisik yang kita punya. Ya, sifat color ini sangat penting sekali, makanya di geofisika itu mensyaratkan mahasiswa yang masuk di situ tidak buta warna, karena kalau buta warna bisa kasihan. Sebagian besar hasil dari model geofisika itu ditampilkan dalam bentuk warna, dalam bentuk color begitu loh. Ya, dengan demikian warna ini menjadi sangat penting. Ya, merupakan sifat yang sangat penting yang kita gunakan untuk mendisplay. Demikian pula color itu juga kadang-kadang digunakan di dalam salah satu kajian geofisika yaitu foto udara. Ya, foto udara itu kita bisa mengambil color tertentu pada frekuensi tertentu dari gelombang EM yang ditangkap. Ya, jadi kita bisa mengambil gelombang yang relatif merah saja, atau infrarednya saja, atau ultravioletnya saja, atau warna kuning saja, atau warna merah saja, biru saja gitu ya, hijau saja gitu. Jadi gitu diambil dari sisi warnanya. Kemudian yang terakhir adalah radioaktivitas. Jadi sifat fisik radioaktivitas ini di dalam geofisika sering digunakan, paling utama adalah dalam dating ya, dalam dating.
Dating itu kalau kita punya sampel batuan, misalkan saja kita punya sampel batuan, itu kita ingin tahu batuan ini terbentuk pada saat kapan, jadi itu mestinya dimulai pada saat dia terbentuk ya. Pada saat dia terbentuk, dengan mengetahui komponen radioaktif di dalamnya, kita bisa menghitung ya, dengan apa namanya decay radioaktif di dalamnya, kita bisa mencoba menghitung berapa umur dari batuan ini, dari radioaktif decay-nya. Bisa dari karbon ya, yang paling pendek ukurannya itu karbon atau radon ya. Oke. Nah, dari sini dari sifat-sifat fisika target ini nanti hal yang penting di sini, jadi di geofisika itu akan mengeluarkan sifat fisika dari suatu target dalam bentuk grafik atau dalam bentuk gambar. Dalam bentuk gambar biasanya yang dinyatakan dalam warna ya, warna-warni itu tadi. Nah, biasanya di geofisika karena berkaitan dengan geo itu tidak lepas dari geologi. Geologi itu punya penamaan batuan sendiri. Ada batu pasir, ada batu lempung, ada batu granit misalkan, atau batuan-batuan yang lain. Nah, di geofisika juga punya sifat-sifat fisis ini. Nah, mestinya kita butuh satu penerjemah yang bisa menggabungkan keduanya, yang bisa menerjemahkan antara geofisika dan geologi. Ya, salah satu ilmunya itu namanya adalah petrofisika. Ya, jadi suatu ilmu yang menggabungkan antara sifat fisika berupa dari kajian geofisika dengan sifat yang dominan adalah kimia, dan sifat dominan kimia dari geologi, sehingga bisa dikombin seperti itu. Oke. Nah, faktor aplikasi geofisika. Jadi di sini kita ingin menyatakan bahwasanya faktor-faktor apa saja yang paling sesuai dari penggunaan metode geofisika yang paling pas untuk menyelesaikan suatu masalah ya, suatu masalah. Jadi sebenarnya metode geofisika itu muncul karena di samping karena kemampuan properti fisik tadi yang bisa kita ukur, yang kedua itu karena kita ditantang untuk berusaha menyelesaikan suatu problem geologi, permasalahan geologi. Ya. Nah, jadi di sini ditunjukkan beberapa aspek yang harus dipertimbangkan. Itu yang pertama itu adalah apakah properti fisik yang paling sesuai dengan target kita. Ya, properti fisik yang paling sesuai itu apa? Yang membedakan dengan hostnya. Jadi katakanlah semacam ini ya. Kita pengen mencari air tanah di bawah tanah. Jadi parameter fisik dari air tanah apa yang bisa digunakan untuk membedakan yang mana air tanah, yang mana bukan air tanah. Nah, apa saja? Misalkan saja kita gunakan resistivity yang paling pas ya. Resistivitas untuk air tanah itu memiliki nilai yang berbeda dengan hostnya. Kemudian juga pada pertanyaan, saya punya suatu daerah yang antara air tanah dan yang tawar dan air tanah yang asin. Itu bagaimana cara kita membedakannya? Nah, itu digunakan dicari parameter fisik yang pas itu yang apa supaya bisa membedakan keduanya. Kira-kira semacam itu. Dari yang pertama yang harus dipertimbangkan. Kemudian yang kedua, what spatial scales are relevant? Ya. Seberapa besar spasialnya, skala spasialnya? Apakah itu kecil, apakah itu besar? Ya, kalau tentu saja kalau ukurannya kecil berarti kita menggunakan spasi pengukuran yang kecil, lebih presisi, lebih detail begitu. Tetapi kadang-kadang skala spasialnya itu besar. Seperti survei awal dari geotermal itu besar. Jadi satu komplek geotermal disurvei semua. Karena terlalu besar, mungkin daerahnya masih berupa hutan begitu ya. Jadi ketika kita mengukur di situ, itu ya kita gunakan, bisa digunakan airborne misalkan, menggunakan pengukuran dari udara. Nah, jadi ini ukuran sangat sangat penting ya, sangat penting karena di geofisika itu akuisisinya mengambil target lapangan. Jadi konsep akuisisi ini menjadi sangat-sangat penting ya. Nah, kemudian yang ketiga,
Yang ketiga itu adalah bagaimana kondisi lapangannya. Bagaimana kondisi lapangannya. Tentu saja kalau kita melakukan survei di kampung begitu akan berbeda dengan survei di pantai, akan berbeda lagi kalau kita melakukan survei di laut, survei di hutan, survei di rawa-rawa, atau kita melakukan survei di daerah konflik misalkan saja, atau beberapa daerah yang terlarang gitu, terjal, bergunung-gunung, ya jadi berbeda-beda tergantung dari field conditionnya. Oke, ini harus kita pertimbangkan karena secara otomatis kita apa yang kita hadapi nanti adalah lapangan. Ya. Kemudian yang keempat adalah kajian yang kita ingin lihat itu bentuknya seperti apa? Apakah 2 dimensi, apakah 1 dimensi, apakah 3 dimensi? Ya. Apakah 1 dimensi, 2 dimensi, atau 3 dimensi? Ini penting sekali karena apa? Karena tentu saja kalau dimensinya semakin tinggi, itu pengukurannya semakin mahal. Instrumennya juga mungkin semakin mahal, operasional di lapangannya juga semakin mahal. Oke ya. Kemudian yang selanjutnya adalah is there useful a priori information. Jadi apakah ada informasi awal sebelum dikaji dengan metode geofisika? Mestinya sudah ada. Paling tidak ada data geologi di situ. Ada informasi geologi. Sehingga ketika kita sudah masuk ke ranah geofisika, itu kita harus punya informasi awal. Oh, kira-kira bentuknya semacam ini. Hal apakah yang ingin disupport oleh geofisika? Jadi misalkan saja saya punya dari data geologi ditemukan di permukaan ada singkapan-singkapan semacam ini, ada kenampakan-kenampakan batuan semacam ini, ingin diketahui subsurface-nya seperti apa, ukurannya kira-kira berapa, dimensinya kira-kira berapa. Oke ya, jadi apa namanya? Ketika kita mendapatkan a priori information yang lebih lengkap akan lebih bagus mestinya. Kemudian yang selanjutnya adalah is there a cheaper alternative? Jadi apakah ada alternatif pengukuran yang lebih murah begitu dibandingkan metode geofisika ya? Kalau itu ada, mending diambil itu saja. Ya, ini juga sangat penting. Sebenarnya suatu metode yang paling bagus, satu metode yang paling bagus adalah pemboran. Di dalam metode pemboran ini itu merupakan salah satu metode yang paling bagus ya, karena kita melakukan pembuatan lubang di titik itu, kemudian kita ambil sampelnya sehingga kita bisa mengetahui secara jelas, kita bisa menggambarkan subsurface. Andai pengeboran itu murah, itu metode geofisika nggak dipakai. Ya, kita langsung ngebor saja di cukup banyak tempat. Nah, dengan demikian kita bisa langsung mendapatkan litologinya seperti apa begitu. Oke ya, jadi ini kira-kira faktor aplikasi yang digunakan metode-metode geofisika. Kemudian selanjutnya ini saya tunjukkan apa namanya subdisiplin yang saling terkait dengan geofisika. Ya, yang pertama adalah arkeo. Arkeo ini biasanya geofisika support di situ. Jadi ingin melihat bentuk 3 dimensi mungkin sesuatu yang terkubur di situ, mungkin bangunan atau artefak kuburan besar, goa atau saluran air zaman dulu yang sudah terkubur dan sebagainya. Nah, ini biasanya digunakan di metode geofisika juga. Kemudian yang selanjutnya adalah forensik. Forensik ini pengen digunakan untuk mengetahui kira-kira kejadian apa sebelum terjadi ini ya. Kira-kira misalkan saja kita pengen melakukan pemetaan longsor ya, biasanya dilakukan pengukuran secara rutin begitu. Kalau itu daerahnya sudah terprediksi akan ada longsor, itu bisa diukur secara kontinu begitu, itu bisa digunakan sebagai forensik ya, sebagai salah satu catatan sebelum terjadi longsor seperti apa. Kemudian yang ketiga adalah bio.
Nah, bio ini biasanya digunakan untuk aktivitas-aktivitas bio, bisa dikaitkan dengan manusia atau tumbuhan atau hewan yang mempengaruhi kondisi alam. Kemudian agro ini juga digunakan untuk membantu pertanian. Salah satunya begini ya, dulu pernah ada kasus seperti ini. Jadi di sawit ya, pohon sawit itu pemupukan itu dilakukan di ujung akar. Padahal ujung akar itu biasanya hanya secara insting saja, kalau tinggi sawit sekian, akarnya ada di sebelah sini. Panjang akar dari pangkal pohonnya sebesar ini. Sekian meter begitu. Nah, kemudian dicoba digunakan metode geofisika, ditanya dengan metode geofisika, kira-kira ujung akarnya ada di mana. Nah, itu jadi dicari suatu parameter yang paling pas berkaitan dengan akar dan kondisi tanah di situ. Ya, dicoba dengan geolistrik saat itu, namun dicoba dipetakan dimensi akarnya. Nah, jadi kelihatan dimensi akarnya di sekitar ini, sehingga pemupukan di ujung akar menjadi lebih pas. Kemudian di glasio ini di Indonesia tidak ada, jadi berkaitan dengan es ya. Kemudian hidro ini bisa air tanah permukaan, bisa air tanah dalam, ya bisa air tanah yang di permukaan maupun air tanah yang ada di dalam. Ya, itu bisa dikaji dengan metode geofisika. Kemudian 3 kelompok besar yang menggunakan geofisika itu, yang pertama adalah engineering. Ya, engineering itu karena berkaitan dengan tanah, maka engineering ini sangat diperlukan, terutama untuk mengetahui citra bawah permukaan tanah. Nah, ini sering dipakai. Nah, sebagai contohnya saja, untuk pembuatan pabrik semen itu ya, itu engineering subsurface-nya harus sangat kuat sampai ke model shakingnya ya. Itu dibutuhkan beberapa parameter fisika yang ada di bawah tanah. Kemudian yang kedua adalah environment atau lingkungan ya. Di geofisika sangat support di sini, di lingkungan. Cukup banyak contoh-contoh aplikasi geofisika di lingkungan. Misalkan saja di sampah, kemudian di noise suara, kemudian di noise kelistrikan, ya, noise magnetik dan sebagainya, longsor dan sebagainya. Nah, kemudian yang ketiga yang cukup besar yang digunakan geofisika yang bisa berkembang dengan cukup baik adalah dari eksplorasi. Ya, untuk eksplorasi hidrokarbon, untuk eksplorasi geothermal ataupun untuk eksplorasi mineral. Oke ya. Nah, ini adalah contoh support geofisika. Jadi yang gambar yang atas ini adalah contoh kajian dari data bor ya. Kita lihat ada beberapa titik bor di sini. Ya, ada titik bor di sini. Nah, beberapa titik bor ini biasanya kalau kita tidak punya data geofisika, kita hanya korelasi saja dari data-data bor ini untuk subsurface-nya. Ya, kita tidak tahu di tengah-tengah ini ada apa, itu biasanya miss ya. Kita hanya mengkorelasikan saja. Ini sebenarnya cukup bagus dalam skala vertikal, itu bor itu cukup bagus, tetapi spasialnya jelek sekali karena harganya mahal. Nah, sehingga titik-titik yang di tengah ini itu hanya interpretasi saja atau interpolasi dari data-data bor yang ada. Nah, kemudian dari sini disupport oleh metode geofisika berupa beberapa pengukuran di lintasan ini ya, beberapa pengukuran dengan berbagai macam pengukuran. Ada VMD, ada AMD, ada magnetometer dan sebagainya. Kemudian dari sini dikombin dengan ini untuk menciptakan subsurface, bisa mendapatkan data yang lebih lengkap di bawahnya. Bisa mendapatkan data yang lebih pas, bisa mendapatkan data yang lebih informatif bila hanya yang lebih daripada kita hanya melakukan data bor saja. Sehingga metode geofisika ini merupakan salah satu tools yang digunakan untuk mencitrakan subsurface, sehingga kita bisa menggambarkan atau menginterpretasikan subsurface di bawah ini seperti apa. Kira-kira seperti itu.